sering mungkin kita press, kita ikutin, dia tetap sering kita langgar, tapi dia tidak pernah dia emosi atau marah. Halo, nama saya Bayu Pradana, saya pemain Barito Putra, berposisi sebagai gelandang bertahan. Sebenarnya ceritanya panjang sih Mas. Awalnya itu mungkin memang lingkungan saya, keluarga saya mungkin bukan lingkungan atau keluarga pemain sepak bola, bukan sih Mas, tapi karena dari kecil saya suka bermain sepak bola dan itu mungkin murni dari kemauan diri saya sendiri untuk jadi pemain sepak bola, walaupun sebenarnya dari awal dari kecil orang tua itu menyuruh saya sebagai untuk jadi polisi sih Mas, tapi saya memutuskan untuk tetap jadi pemain sepak bola dan alhamdulillah sampai sekarang terwujud. Sebenarnya orang tua itu tidak memaksa sih Mas, cuma memberi saran, tapi saya berpendapat, saya memutuskan untuk mau atau pengen menjadi pemain sepak bola dan orang tua pun juga mendukung sih. Ya, jadi dari lulus SMP itu saya sudah masuk di klub tuh dulu. Itu mungkin panjang sih Mas. Dari kecil saya memang saya lahir di kampung Mas, jadi rumah saya itu memang di desa, di Salatiga. Saya dari kecil udah bermain bola di kampung, kemudian mungkin ada satu pelatih itu mungkin menilai atau melihat bakat saya, kemudian di lulus SMP itu saya masuk ke sebuah diklat dan setelah itu lulus diklat saya sudah bermain di klub. Mungkin perjalanan karir saya itu nggak segampang yang orang lihat sih Mas. Jadi saya memang benar-benar dari bawah. Dulu saya pernah bermain di divisi 3 zaman dulu, pernah bermain di divisi 2, divisi 1, dan alhamdulillah sekarang saya bisa bermain di Liga 1. Dulu waktu itu selesai diklat itu lulus SMA, saya bermain di divisi 1 dulu Mas, di Persepar Palangkaraya itu waktu itu. Ya, waktu itu kan masih masih divisi 1, divisi 2, divisi utama gitu. Dulu saya bermain di Persepar Palangkaraya itu masih umur mungkin 17-18 tahun itu Mas. Tapi itu kelompok umur atau udah senior? Udah senior. Iya. Di situ berapa tahun? Mungkin 2 tahunan sih Mas, ya 2 tahunan. Tapi Palangkaraya pernah itu 2 tahun. Habis itu keluar pernah ke Persipasi Bekasi, Persis Solo, kemudian balik lagi ke Persepar Palangkaraya itu, kemudian Persepar itu berganti nama menjadi Kalteng Putra yang sekarang itu. Ya, kemudian setelah Kalteng Putra ke Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, dan sekarang di Barito Putra. Sebenarnya tidak ada sih Mas kesengajaan, memang pemikiran harus ke Kalimantan, harus klub A, B, C di Kalimantan, enggak sih Mas. Mungkin saya memang ini sih seperti air mengalir aja Mas. Memang mungkin rezekinya saya di Kalimantan, walaupun sebenarnya kemarin ada juga tim dari luar Kalimantan, tim Jawa yang nawarin, tapi nggak tahu kenapa memang rezekinya masih di Kalimantan sampai saat ini Mas ya. Mungkin pertama soal cuaca sih Mas. Kalau mungkin di rumah di kampung itu dingin sih, tapi kalau di Kalimantan agak panas sih Mas. Ya mungkin juga makanan itu pasti. Di Kalimantan makanan khasnya apa? Kalau di Banjarmasin ini ada soto Banjar tuh Mas. Soto Banjar. Iya, soto Banjar. Itu gimana ininya? Mungkin penonton yang belum tahu soto Banjar. Sebenarnya suka sih Mas, saya sangat suka soto Banjar, tapi yang mungkin kurang suka dari makan Kalimantan mungkin karena mungkin nggak terbiasa Mas ya, mungkin nasinya antara nasi Kalimantan sama beda. Nasi di Jawa itu mungkin agak sedikit beda. Bedanya kalau di Kalimantan agak Mas ya, agak panjang gitu. Iya, kayak
Iya kayak ini mas, kalau di Jawa kan nasinya agak pulen gitu kan, kalau di Kalimantan kayak agak keras sedikit gitu. Ya. Tapi memang di sana khasnya seperti itu. Iya, kebanyakan sih begitu. Tapi kalau memang yang punya atau yang masak orang Jawa pasti juga pulen juga ya. Mungkin salah satu hal yang paling yang paling menonjol sih Pak, yang harus lebih dari posisi lainnya mungkin soal stamina mas. Karena posisi gelandang ini mungkin stamina dia harus kuat karena kita harus bantu menyerang, juga harus bantu bertahan. Terus kemudian kita juga harus pandai-pandai kita mengatur tempo atau ritme dalam pertandingan. Itu mungkin salah satu hal yang mungkin penting sebagai seorang gelandang bertahan. Ya. Kalau di timnas mungkin ya selama saya main di timnas si Canatip tuh mas, Canatip Thailand itu selama saya bermain di timnas mungkin musuh yang memang susah dipegang mungkin Canatip itu. Mungkin dia memang ini mas, selain dia pintar dia mobilitas juga tinggi, terus dia walaupun dia kecil dia sangat kuat sekali dan mungkin mental dia juga sangat bagus mas, walaupun kita sering mungkin kita press, kita ikutin dia tetap sering kita langgar, tapi dia tidak pernah dia emosi atau marah. Mungkin salah satu kelebihan dia itu. Licin ya betul. Pasti ada perbedaan sih mas ya, karena selama karir ini kan mungkin selalu ada penonton dan mungkin buat tahun ini nggak ada penonton mungkin agak sedikit berbeda mas. Tapi tetap motivasi semangat kita harus tetap besar walaupun nggak ada supporter, walaupun ada yang berbeda lah mungkin setelah. Baik dari persaingan mungkin sangat ketat mas ya, baik di papan atas maupun di papan bawah. Yang mungkin persaingan di papan atas pun dia mencari poin untuk menjadi juara mungkin, tapi di papan bawah itu mungkin persaingan juga sangat ketat juga karena selisih poin juga sedikit. Kita juga sama-sama bersaing buat naik ke peringkat yang lebih baik lagi. Mungkin mungkin momen-momen bahagia ya, contohnya seperti pertama saya main di mungkin bisa dibilang profesional mas, mungkin bisa dibilang di tim senior, saya bisa mendapatkan gaji di Palangkaraya itu mungkin momen-momen yang paling saya ingat sih mas. Saya baru selesai kuliah, saya bisa main di tim senior di divisi 1 itu, walaupun masih divisi 1 saya sudah mendapatkan gaji sendiri, mungkin itu kebanggaan sendiri sih mas. Masih muda, iya betul itu. Walaupun mungkin bisa dibilang kontrak saya waktu itu paling kecil di tim itu, tapi mungkin dari situ saya timbul motivasi lagi buat bisa lebih baik lagi, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Dan juga momen yang paling ini mungkin di timnas sih mas. Di timnas saya bisa, kemarin prestasi tertinggi saya di timnas ya 2016 saya bisa final di AFF itu, walaupun ya runner up itu. Mungkin pastinya yang pertama kedua orang tua sih mas. Kedua orang tua, dia walaupun awalnya dari kecil tuh menginginkan saya mungkin jadi polisi atau apa mungkin, dan saya tetap memilih jadi pemain bola, tetapi orang tua tetap mendukung apa keputusan yang saya ambil mas. Jadi orang tua selalu mendukung saya, selalu mendoakan saya, dan sampai saat ini sebelum pertandingan atau mungkin setiap hari pasti ada komunikasi sama orang tua, karena mungkin tanpa doa dari orang tua pasti tidak akan sampai saat ini mas. Mungkin buat target saya pribadi ataupun di tahun kompetisi ini mungkin Barito semoga bisa naik ke posisi yang lebih baik lagi mas, karena mungkin sekarang ini Barito masih di papan bawah. Mungkin target saya buat
tahun ini mungkin Barito ke posisi yang lebih baik lagi, yang pastinya aman lah yang penting. Ya. Mungkin buat teman-teman ataupun adik-adik yang mungkin sekarang masih bercita-cita untuk menjadi pemain sepak bola, mungkin dari sekarang kalian harus membentuk mental dan karakter, karena mungkin bagi saya itu mental dan karakter sangat menentukan kita di masa depan, Mas. Mungkin karakter kita sebagai pemain sepak bola harus mempunyai karakter sendiri, jangan kita samakan dengan pemain lain atau siapa, itu enggak. Kita harus mempunyai karakter sendiri, dan dengan kita bicara mental itu mungkin luas ya, Mas. Mungkin mental kita di luar lapangan, mental kita di dalam lapangan. Mungkin buat pemain muda itu harus mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mental yang kuat, dan juga kemauan. Kita harus punya karakter sendiri dan juga harus punya mental yang baik, Mas. Mental yang baik bukan berarti kita cuma di dalam lapangan aja, kita bisa di luar lapangan, di dalam lapangan kita harus mempunyai mental yang baik, karena kalau kita mempunyai mental yang baik pasti kita mempunyai motivasi, kita mempunyai attitude yang baik, itu mungkin akan berpengaruh buat masa depan kita sih. Kalau mental mungkin lebih ke disiplin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di Tiento Indonesia. Oke, mantap.